Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat sore, shalom semuanya. Secara khusus, selamat ulang tahun kepada rekan-rekan jemaat di GKKA Panakukang. Selamat ulang tahun yang ke-30. Saya berdoa dan saya berharap kiranya kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan sampai hari ini. Kasih setianya akan terus memimpin gereja Tuhan. Selama-lamanya mewartakan akan kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga berdoa untuk segala rekan-rekan dari gereja-gereja sahabat yang juga menghadiri, kiranya berkat dan anugerah Tuhan juga tercurah bagi setiap kita, sehingga menjadikan setiap kita alat dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan teks yang tadi sudah didramakan. Dan hari ini saya bersyukur saya membawa pulang satu tafsiran. Abraham genit juga ya. Gitu. Selama ini saya nggak pernah loh menafsirkan begitu ya. Hari ini dari tafsiran GKKA Panakukang, gitu ya. Abraham genit. Hai Hagar. Gitu. Yang paling berkesan cuma itu ya. Yang lain berkesan. Oke, hari ini kita akan memperhatikan kejadian mulai dari pasal yang ke-12. Saya mengundang setiap kita bisa membuka kitab suci kita masing-masing. Tapi izinkan kali ini saya tidak akan membacanya di awal. Saya mengundang kita untuk boleh membukanya, untuk boleh tetap membiarkan Alkitab kita terbuka. Nah kalau menggunakan Alkitab cetak lebih enak ya, nggak boros baterai. Kalau pakai Alkitab elektronik, pastikan jangan buka aplikasi yang lain. Gitu ya. Tidak perlu update status lagi di Panakukang nih. 30 tahun GKA Panakukang, happy birthday gitu ya. Nggak perlu Tuhan tahu kok kita lagi ada di sini ya. Jadi pastikan Alkitab kita tetap terbuka, meskipun saya tidak akan membaca secara keseluruhan bagian ini secara langsung, tetapi nanti di dalam poin-poin yang ingin saya tekankan, kita akan membaca bagian-bagian tertentu dari bagian firman Tuhan ini. Nah rekan-rekanku, hari ini ketika kita merayakan akan ulang tahun yang ke-30, ketika diundang saya sedang bersiap, saya mau bawa kado apa ya? Biasanya ulang tahun itu kan identik bawa kado. Tadi datang ada yang bawa kado? Ada yang terima kado? Oh, terima kado kan ya? Salah nih kan. Yang ulang tahun siapa? Mestinya yang gak ulang tahun yang kasih. Betul? Nah hari ini ketika saya diundang, saya mau beri kado apa? Maka saya mau beri kado bukan kado secara fisik. Karena kado secara fisik satu paling juga cuma dipajang. Betul ya? Dan dua, pasti juga setelah itu mungkin terlupakan. Tapi kado yang saya bawakan adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang kekal. Kebenaran yang tidak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Kebenaran tentang Allah yang setia. Faithfulness of God. Pertanyaannya adalah, seperti apakah Allah yang setia itu? Allah yang setia itu gambarannya seperti apa sih? Saya khawatir kita itu mempunyai gambaran yang keliru. Secara khusus kepada konsep-konsep yang mungkin secara umum kita sudah sering dengar. Kita tahu Allah itu baik, kita tahu Allah itu setia. Tapi pertanyaannya, apa yang muncul dalam benak dan gambaran kita? Kalau boleh sebagai contoh, ketika kita berkata Allah itu baik. Amin? Oh enggak amin sih? Yang ini benar harus diaminkan. Allah itu baik, amin? God is good. All the time jawabannya gitu. Harus ada skripnya kali ya. Sekali lagi ya, kalau saya katakan God is good, all the time. All the time? Oke ya, latihannya cukup ya, coba ya. God is good. All the time. Oke, ketika saya berkata seperti ini, kita bersaut-sautan, sebenarnya kebaikan apa yang muncul dalam benak kita? Ada orang-orang yang membayangkan bahwa kalau Tuhan baik, Tuhan pasti jawab semua keinginan saya. Pertanyaannya apakah itu kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab? Ada banyak orang yang berpikir kalau Tuhan itu baik, maka Tuhan pasti mencukupkan semua kebutuhan saya tanpa saya perlu merasa kecewa, tanpa saya perlu merasa rugi sedikit pun. Pertanyaannya, apakah itu kebaikan Tuhan? Bukankah Alkitab mencatat dengan jelas ketika Allah yang baik itu datang, justru dia berkorban segala-galanya.
Allah yang baik bukan Allah yang memberi yang baik kepada kita. Allah yang baik adalah Allah yang memberi terbaik bagi kita. Tuhan tidak bisa kasih yang baik Bapak Ibu. Minta maaf. Banyak di antara kita meminta yang baik dari Tuhan. Nah heran Tuhan tidak jawab. Karena apa? Tuhan tidak bisa kasih yang baik untuk kita. Yang Tuhan bisa kasih adalah yang terbaik. Sehingga itulah alasan. Kadang-kadang sesuatu yang umum kita salah paham. Maka saat ini ketika kita membicarakan tentang faithfulness of God. Allah yang setia. Saya mengajak kita mencoba mendasarkan dari kebenaran firman. Kalau Allah itu setia, setia yang seperti apa? Dan saya sungguh berharap firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Ada 3 hal. Allah yang setia itu berdasarkan teks dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ini. Yang pertama, Allah yang setia itu dimulai, ditunjukkan pertama-tama dengan kasih-Nya yang memilih kita. Bukan karena siapa kita, tetapi Dia memilih kita. Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi kita karena Dia Maha Kasih. Sekali lagi, bukan karena kita, tapi karena kasih kebaikan Allah. Maka Bapak Ibu coba kita perhatikan Kejadian pasal yang ke-11. Mundur satu bagian, mundur satu pasal. Di sana dikatakan apa? Kejadian 11 itu kalau dibaca Bapak Ibu, sebagian orang bergumul. Kenapa? Karena berbicara tentang silsilah. Biasanya kalau sudah saat teduh dari silsilah, itu betul-betul kita pasti kusuk sekali di hadapan Tuhan. Kalau saat teduhnya malam, wah itu saat teduh semalam suntuk. Karena mulainya malam, aminnya besok pagi. Ya. Artinya apa? Sudah langsung tertidur, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biasanya kita sulit nih belajar silsilah. Nah ini Kejadian 11 tentang silsilah. Apa yang kita bisa pelajari dari silsilah tersebut? Kita akan melihat siapa sih Abraham itu menurut Alkitab. Gambaran kita Abraham ini orang yang keren. Gambaran kita Abraham ini adalah orang yang hebat. Gambaran kita Abraham itu adalah orang menjadi bapak beriman, berarti dia adalah orang yang luar biasa. Oke, kesimpulan itu kita dapatkan karena kita sudah mengenal ending ceritanya. Tetapi kalau kita memperhatikan Kejadian pasal yang 11, maka kita mendapati siapa Abraham itu? Jawabannya cuma anak Terah. Siapa Abraham itu? Saudaranya Harun. Siapa Abraham itu? Suami dari Sarai yang mandul. Apa bedanya dengan nama-nama yang disebutkan di atasnya? Apa bedanya dengan nama-nama yang disebutkan setelahnya? Bukankah kita cuma bisa melihat dia adalah satu nama, satu pribadi, satu orang. Di antara sekian banyak keturunan-keturunan yang dicatat di dalam Alkitab. Betul? Dan tidak ada loh keterangan spesifik tentang Abraham di dalam catatan silsilah tersebut. Cuma dicatat satu yang jadi aib. Sarai istrinya mandul. Aib di tengah-tengah keluarganya. Itu hanya itu yang dicatat. Sehingga kalau boleh disimpulkan sebenarnya siapa Abraham tersebut? Dia adalah orang yang biasa-biasa. Coba amati Kejadian pasal 11. Kita baca ini memperanakkan ini memperanakkan ini, memperanakkan ini. Terah memperanakkan Abraham dan juga saudaranya Nahor. Kemudian Abraham mempunyai istri namanya Sarai. Sarai itu mandul. Hanya satu nama di antara sekian nama. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi bukankah orang yang seperti ini? Justru kepadanya Allah menjumpai. Allah memilih. Dan Allah memberkati dengan berkat yang luar biasa. Berkat yang tercatat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Tuhan. Kalau kita lihat subjeknya di sini bukan Abraham. Subjeknya adalah tentang Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang memberkati Abraham. Sekali lagi, siapa Abraham? Orang biasa. Kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan yang memilih. Kenapa Tuhan pilih? Bukan karena Abrahamnya. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa Tuhan pilih? Karena kasihnya. Kenapa Tuhan berkati? Karena cintanya. Dan itulah gambaran Alkitab tentang Allah yang setia. Dimulai dari apa? Dimulai dari keputusan Allah. Inisiatif Allah untuk menyatakan kasih. Untuk memilih. Untuk memberkati orang-orang yang dia mau berkati. Maka bukankah gambaran itu adalah gambaran yang sama dengan kehidupan setiap kita? Siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini? Tadi siang setelah ibadah, bahkan ibadah peletakan batu pertama, kemudian saya diajak pergi makan siang. Makan siang yang menyenangkan, bukan sekedar makanannya tapi obrolannya. Saya mendapati banyak orang karena dalam perayaan 30 tahun mulai mengenang tuh. Mulai menyebutkan, oh toko ini keren loh, luar biasa. Pelayanannya ajaib, dia berkorban mati-matian dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kenapa kita bisa mengatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hebat? Karena kita sudah tahu quote and quote endingnya kan. Maka karena mereka melayani, gereja kemudian bertumbuh, berkembang sampai usia 30 tahun. Betul? Karena kita tahu endingnya. Kita tahu bagaimana Allah sudah memakai mereka. Perhatikan, siapa yang hebat sebenarnya? Allah yang memakai mereka. Kalau boleh jujur tanya kepada orang-orang yang tadi namanya disebutkan, dianggap sebagai orang yang hebat. Bahkan ada sebagian yang mungkin sudah berpulang ke rumah Bapa. Kau tanya, sebenarnya kamu ini siapa sih? Saya yakin dan percaya mereka akan berkata, I'm nobody. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa. Saya orang yang menjalani hidup saya biasa-biasa saja. Bahkan saya juga punya kekurangan sama seperti Abraham dituliskan istrinya mandul, aib keluarga. Saya juga adalah orang yang biasa-biasa dan punya kelemahan dan keterbatasan. Tetapi karena Allah itu kasih, karena Allah itu beranugerah, maka saya boleh menjadi sebagaimana sekarang saya ada. Dan bukankah kebenaran ini seharusnya juga kita hayati bagi hidup setiap kita. Hari ini firman Tuhan ingin menyapa setiap kita terlebih dahulu. Siapa kita? Kalau di antara kita ingin berkata, saya ingin jadi orang lebih sukses supaya terpandang. Mungkin bagi manusia itu penting. Kalau ada di antara kita berjuang dan bersusah payah, mendapatkan sesuatu untuk menambahkan dalam identitas kita. Sehingga orang mengenal, oh, hamba Tuhan yang luar biasa. Oh, dia loh adalah orang yang dipakai Tuhan. Kita perlu berjuang dan bersusah payah. Firman Tuhan mau katakan, identitas kita sebenarnya di tangan Tuhan. Siapa kita? Orang biasa. Orang biasa. Tapi orang-orang biasa yang kepadanya Tuhan datang. Tuhan nyatakan dirinya. Tuhan pilih. Tuhan panggil. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi untuk hidup memuliakan Dia. Ini identitas kita. Bukan karena kita, tapi karena kasih-Nya. Allah yang setia memulai pekerjaannya yang ajaib dengan memilih karena kasih setianya. Tapi Bapak Ibu, ini yang pertama. Kalau begitu yang kedua apa Bapak Ibu? Yaitu adalah adanya intervensi Allah. Kesetiaan Allah itu berbicara bahwa dia mengintervensi. Secara khusus mengintervensi apa? Kehidupan kita
yang bisa jadi tidak setia. Kita ini sudah manusia biasa, kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita juga seringkali tidak setia. Dan bukankah itu yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 yang menggambarkan dengan jelas bahwa Abram itu adalah seorang yang pengecut. Betul ya? Digambarkan bahwa ketika dia mau masuk ke Mesir, takut kalau nanti dianya yang dibunuh. Dia rela menjual istrinya. Mungkin tadi dramanya, kalau sebagian orang belum bisa menggambarkan kira-kira pengecutnya Abram itu seperti apa, izinkan saya membuat ilustrasi yang lain. Supaya kita bisa tahu kira-kira seperti itulah pengecutnya Abraham. Saya kena percaya cowok yang keren di mata banyak cewek itu adalah selain mungkin punya badan yang gagah. Saya tanya banyak cewek sekarang katanya nggak suka six packs. Nah, ini informasi kabar baik bagi para pria, para cowok secara khusus yang masih lajang ya. Wanita sekarang nggak suka yang six packs, one pack lebih bagus katanya. Wah, jadi yang kayak gini-gini itu ya, yang agak gini-gini, wah itu berarti lumayan tuh. Pengharapan Anda masih ada. Saya tanya, kenapa kok nggak suka yang six packs? Karena yang six pack suka sesama pria. Jadi sudah direbut. Jadi para wanita gitu ya, sekarang berkata saingan kita bukan sesama wanita lagi. Saingan kita adalah wanita dan juga pria. Nah ini overall intinya banyak orang tetap suka badan yang keren kan ya, wanita suka yang keren. Apalagi kalau pemberani. Kalau kemudian berjalan si ceweknya bisa gandeng, mesra gitu ya. Dan kemudian bisa bersandar, artinya apa? Menggantungkan semua pengharapan kepada pria tersebut. Dia berjalan, tangannya digandeng sama wanita gitu ya. Yang sudah punya istri bisa membayangkan, yang sudah punya pasangan dan belum menikah, berharap itu terus terjadi gitu ya. Memang saya hanya berkasihan kepada yang jomblo gitu ya. Kenapa? Karena cuma bisa membayangkan tapi nggak pernah bisa merasakan gitu ya. Kalau yang single suatu hari bisa merasakan. Karena single dan jomblo beda. Bedanya apa? Kalau single itu memutuskan saya masih mau sendiri. Itu single. Kalau jomblo, sudah ditawar harganya habis-habisan, tetap gak ada yang mau gitu ya. Itu jomblo. Ketika ada pria yang jalan begitu mesranya dengan pasangannya, lalu kemudian bertemu dengan anjing galak. Harusnya cowok yang keren gimana? Dia akan berkata, tenang sayang, ada aku. Saya waktu pacaran masih sama istri, saya lakukan hal itu Bapak Ibu. Bukan ketemu anjing galak, ketemu ular. Kami berdua takut sama ular. Tapi tiba-tiba saya berani dengan ular. Karena apa? Di samping saya ada cewek yang berkata, aku takut yang. Saya di dalam segala ketakutan hati saya. Tapi depannya berkata, tenang, tenang, ada aku. Sambil tangannya gini, tenang, tenang, ada aku. Gitu ya. Kenapa? Saya juga takut sebenarnya gitu. Tapi sok berani. Dan istri saya tahu enggak bahwa, waktu itu pacar saya ya. Pacar saya tahu enggak bahwa saya juga takut ular? Tahu. Tapi saya sok berani, itu pun sudah dihargai loh. Enggak berani loh, sok berani itu sudah dihargai. Abraham ketika gandeng istrinya Sarah, kemudian ketemu anjing galak, yang terjadi apa? Bukannya dia berkata, tenang, tenang sayang, ada aku. Bukan, dia sudah berkata, sayang maju dong, maju dong, maju dong, kamu yang di depan ya. Biar apa? Kalau digigit, kamu digigit duluan. Bisa bayangkan enggak si cowok yang model seperti ini? Bukankah cowok seperti ini adalah pengecut sekali? Dan itulah gambaran Abraham. Menjual istrinya. Dan Bapak Ibu sebenarnya problem terbesar Abraham bukan karena menjual istrinya. Tetapi problem terbesar Abraham karena ragu kepada janji setia Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Abraham mendapatkan janji Tuhan terlebih dahulu. Janji apa? Janji bahwa dari keturunan Abram pada waktu itu, akan muncul bangsa yang besar. Dan tentu Abram tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Abram dengan istrinya Sarai. Tuhan sudah berjanji akan memelihara Abraham. Maka di dalam Kejadian 12 ayat ketiga berkata apa? Kalau ada yang memberkati engkau, dia aku berkati. Kalau ada yang mengutuk engkau, dia aku kutuk. Ini janji Tuhan. Janji apa? Melindungi Abraham. Melindungi Abram.
Bukankah Abraham sudah dengar sendiri akan janji tersebut? Tapi apa yang terjadi? Dia yang sudah mendengar Allah yang berjanji. Tapi dia tetap takut. Dan dia merancangkan caranya sendiri. Rencananya sendiri. Sehingga satu hal lagi Bapak Ibu. Abraham itu di dalam segala keberdosaannya. Dia bisa membuat rencana Tuhan itu gagal. Kalau betul-betul pada akhirnya Firaun itu menikahi, lalu menyetubuhi Sarah. Maka pada waktu bukankah rencana Tuhan melalui Abraham dan melalui Sarah akan lahir keturunan yang besar, itu rusak. Maka di dalam bagian ini, ketika Abraham gagal setia, ketika Abraham gagal untuk taat, apa yang terjadi? Tuhan intervensi. Maka kalau kita lihat misalnya di dalam Kejadian 12 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abraham ini. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak Ibu, ini catatan menarik sekali. Kenapa menarik? Karena dituliskan bahwa Tuhan menulai Firaun bahkan seluruh istana. Gara-gara siapa? Bukan salahnya Firaun, salahnya Abraham. Karena salahnya Abraham, Firaun dapat tulah. Tapi bukan cuma itu, yang kedua. Bapak Ibu, Firaun ini tahu dari mana? Kalau Sarai itu istrinya Abraham. Tadi di drama juga tidak dijelaskan kan ya. Firaun tuh tahu dari mana? Bahwa Sarai itu istrinya Abraham. Maka Bapak Ibu, salah satu tafsiran yang paling masuk akal menjelaskan bagian ini adalah di dalam tulah itulah Allah memberitahu Firaun bahwa kamu sudah salah mengambil Sarah karena dia adalah istri Abraham. Atau dengan kata lain, apa maksudnya? Di tengah-tengah Abraham gagal setia, Tuhan campur tangan. Dengan cara apa? Dia beri tulah. Dan bukan cuma itu, dia sendiri menyatakan diri dan memberitahu kepada Firaun kebenaran dari Sarai istri Abraham. Atau dengan kata lain, boleh dikatakan, Tuhan perlu repot-repot turun tangan untuk menolong, menyelesaikan, mengatasi dampak dari kegagalan Abraham setia kepada Tuhan. Dan bukankah itu kasih setia Tuhan? Dia mau repot-repot. Dia mau kemudian menyatakan dengan jelas. Dia gak bekerja setengah-setengah. Dia total di dalam menyatakan akan kasih setianya. Dan Bapak Ibu, bukankah hal itu memberitahu kita apa? Itulah Allah. Yang ketika manusia gagal, yang dia lakukan apa? Dia bukan kemudian mundur dan dia kemudian berkata, ya sudahlah saya pakai orang lain lagi. Ketika manusia gagal, apa yang dia lakukan? Dia intervensi. Dia turun tangan. Dia atasi hal tersebut. Gambaran itu mengingatkan kita akan apa? Yesus bukan? Yesus. Di tengah-tengah manusia yang semakin hari semakin memberontak kepada Allah. Di tengah-tengah manusia yang terus-menerus melawan Allah. Bahkan di tengah-tengah kehidupan spiritualitasnya, mereka justru melawan Allah. Bukankah itu gambaran yang dicatat dengan jelas di dalam Yesaya pasal pertama? Bahwa Tuhan kemudian berkata, jangan lagi bawa korban, aku muak dengan segala korbanmu. Artinya apa? Bukan cuma kehidupan di luar mereka menolak Allah. Tetapi justru di dalam gedung ibadah, mereka sedang menghujat Allah, melawan Allah. Menggambarkan apa? Pemberontakan yang total. Bahkan Yesus yang sudah dengan jelas menyatakan kasih. Dengan tangannya dia bekerja. Dengan tangannya dia melayani.
Dengan tangannya dia menyentuh orang-orang, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Tapi bukankah segala kebaikan yang ajaib ini diresponi dengan perkataan, salibkan dia, salibkan dia. Di tengah-tengah segala pemberontakan manusia, keberdosaan yang seperti ini. Apa yang terjadi? Allah intervensi. Dengan cara apa? Dia datang, menyediakan dirinya, menyatakan dengan jelas akan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang setia, Allah yang kemudian berkata, aku menyertai kamu selama-lamanya sampai pada kesudahan zaman. Dia dengan jelas menunjukkan semuanya. Di tengah-tengah apa? Penolakan dan keberdosaan manusia. Dan bukankah itu adalah kasih setia Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya percaya di tengah-tengah kita bergumul, di tengah-tengah kita menghadapi kehidupan kita, perjuangan kita menghadapi dosa. Bukankah kita juga melihat Allah yang intervensi? Allah yang bekerja. Allah yang mungkin bekerja dengan suara yang lembut di dalam hati kita dan memanggil kita pulang. Tetapi bisa jadi juga dia berkata-kata dengan suara yang keras, mengingatkan kita dan membawa kita kembali kepada jalannya. Bahkan di tengah-tengah kita sudah menyerahkan diri kita ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Allah tidak berhenti mengasihi kita, tapi dia intervensi kehidupan kita. Dia bekerja, menyatakan kasih-Nya untuk membawa kita kembali kepada Dia. Kembali dalam pertobatan, kembali hidup bagi Tuhan. Kan ada seorang anak muda, seorang mahasiswa pernah bercerita kepada saya pengalaman hidupnya. Dia datang dan dia berkata, saya mau cerita satu hal yang saya alami dalam kehidupan ini. Yang membuat saya malu setengah mati. Tetapi membuat saya juga bersyukur kepada Tuhan. Dia ceritakan bahwa sejak masa mudanya, sejak SMP, sejak SMA, orang ini sudah terlibat di dalam perilaku seks yang menyimpang. Dia sangat terikat dengan pornografi sejak SMP. Maka pada waktu dia SMA, dia berkata, pornografi itu tidak lagi menawan hatinya. Karena apa? Dia sudah bosan sekedar melihat. Maka di waktu SMA itu dia berkata, saya pingin sungguh-sungguh melakukannya. Bukan lagi melihat, tapi saya pingin merasakan secara langsung. Tapi karena dia tinggal di satu daerah yang kecil, di mana tetangga-tetangga saling kenal satu dengan yang lain, dia takut ketahuan. Dia nggak berani. Maka ketika dia pindah ke Surabaya, disitulah yang pertama kali muncul dalam benaknya, bukan bagaimana saya bisa berkuliah dengan baik, bagaimana saya bisa lulus dan kemudian mendapatkan predikat yang baik, bagaimana saya bisa memberkati keluarga melalui studi saya, bukan. Yang pertama kali dia pikirkan adalah, saya mau coba. Dan Bapak Ibu, dia coba cari berbagai macam cara, melalui internet, melalui teknologi, dia coba cari. Dan tentu untuk dosa seperti ini dia tidak akan tanya kepada orang secara publik kan. Dia cari itu sendiri dan dia temukan. Lalu kemudian dia booking secara online. Sudah janjian, lalu diminta untuk kemudian bayar dulu. Dan dia bayar. Lalu kemudian dikatakan, jam sekian hari ini di hotel ini, di kamar nomor ini, tunggu. Maka kemudian dia datang di tempat yang dijanjikan, dia tunggu di waktu tersebut. Waktu itu nggak datang. Dia pikir terlambat. Mungkin Surabaya macet. Tunggu 1 jam, nggak datang. Tunggu 2 jam, nggak datang. Sampai 6 jam dia menunggu. Sampai waktunya habis untuk booking kamar tersebut. Tetap nggak datang. Maka dia tahu, dia sudah kena tipu. Dan apa yang terjadi? Dia pulang, dia jengkel, dia marah. Dia sudah keluar uang, bukan uang yang kecil. Tapi dia tidak bisa merasakan apa yang dia inginkan. Dia setir mobil dengan dia jengkel, dengan dia marah, dengan dia kecewa. Sampai di satu titik ketika dia setir dengan kondisi emosi dan marah, dia ingin maki-maki orang tersebut. Di dalam hatinya ada satu suara yang kecil berkata,
Kamu tahukah, orang itu tidak datang, mungkin memang dia menipu kamu. Tapi kamu tahukah, kenapa kamu bisa tertipu? Kamu tahukah kenapa Tuhan biarkan orang itu menipu kamu? Alasannya satu, karena itu adalah intervensi Tuhan di dalam hidupmu, supaya kamu tidak lagi semakin jatuh, semakin dalam. Orang itu tidak datang karena apa? Mungkin karena memang dia bermaksud menipu. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena itu cara Tuhan untuk menghentikan orang ini dari dosa. Supaya dia tidak jatuh semakin dalam. Dan bukankah ketika dia menyadari akan hal tersebut, dari yang marah emosi, dia nangis. Dia nangis. Dan di mobil itu dia hentikan mobilnya. Dia berhenti di tengah jalan, dia nangis. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau engkau mengintervensi hidupku seperti ini. Terima kasih. Itu bukti intervensi Tuhan di dalam kehidupannya. Yang justru mau menyerahkan diri ke dalam dosa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang tahu. Kita inilah yang lemah dan suka menyerahkan diri kita kepada dosa. Tuhan yang setia. Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Dan Tuhan yang kemudian membawa kita kembali pulang ke dalam pelukan kasih. Ketika dia cerita, saya bersyukur bersama dengan orang ini. Tapi sekaligus mengingatkan saya akan kehidupan saya sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lahir dalam keluarga Kristen. Dididik dalam keluarga Kristen. Bahkan orang tua saya secara khusus ibu saya itu dulu mantan majelis sampai hamil saya anak tunggal Bapak Ibu. Sampai hamil saya, maka kemudian dia baru turun dari majelis, tapi masih melakukan pelayanan-pelayanan. Salah satu pelayanan yang tetap dilakukan sampai usia relatif tua adalah jadi guru sekolah minggu. Bahkan satu hal yang sering guru-guru sekolah minggu rekan-rekan dari ibu saya ceritakan adalah, mamamu itu waktu hamil besar masih ngajar sekolah minggu. Maka di situ saya tahu, saya melayani Tuhan sejak dalam kandungan. Jadi mama saya ngajar, saya dalam kandungan ikut-ikut ngajar. Ya, dengerin ya, ini firman Tuhan ya. Dari situlah saya tahu kenapa saya jadi pengkhotbah. Karena Tuhan sudah melatih sejak dalam kandungan. Dalam keluarga yang seperti ini, apakah membuat saya jadi orang Kristen? No. Saya ingat di satu titik Bapak Ibu. Saya melihat jadi orang Kristen, itu menjemukan. Jadi orang Kristen, tidak kelihatan keren. Kenapa? Jadi orang Kristen cuma sapaannya shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Satu lagi. Amin. Kan gak keren tuh. Siapa shalom, aduh kayak pendeta banget. Siapa puji Tuhan, aduh sok rohani banget. Sementara saya lihat teman-teman saya Bapak Ibu. Mereka yang kemudian nakal-nakal Bapak Ibu. Di Surabaya ada satu julukan Bapak Ibu yang datang dari Surabaya atau yang kemudian pernah lihat di sosial media. Orang Surabaya itu suka memanggil sesamanya dengan istilah COK. Saya nggak perlu sebutkan Bapak Ibu ya, karena itu adalah kata-kata kasar. Tanpa makna tapi kata-kata kasar, COK. Dan saya lihat, jadi orang seperti itu kok keren ya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Satu hari, di siang hari, saya berlutut, saya berdoa. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hari terakhir aku berdoa dan aku menyembah Engkau. Saya putuskan mau jadi anak nakal. Bagaimanapun saya cukup baik lah Bapak Ibu ya. Kenapa? Mau jadi anak nakal pun pamitan sama Tuhan. Banyak orang yang nakal kan tidak pernah pamitan sama Tuhan. Saya masih pamitan loh, lumayan kan ya. Dan sejak saat itu memang saya nggak mau lagi melakukan ritual keagamaan. Meskipun saya pura-pura kalau di hadapan orang tua, kalau di hadapan guru. Hidup saya mulai saya rusak Bapak Ibu. Tentu saya tidak perlu menceritakan detail kerusakan-kerusakan apa karena saya tidak berbangga akan semua hal tersebut. Sampai satu kali Bapak Ibu, gereja mengadakan sebuah retret. Dan biasanya Samuel Sugiarto, anak dari guru sekolah minggu yang selalu ikut retret, pasti dipikir akan ikut. Tapi ketika saya ditawarkan ikutlah, saya tolak untuk pertama kali. Sampai membuat kegemparan, karena apa? Sampai dimasukkan di dalam rapat guru sekolah minggu, sampai membuat orang tua saya marah, dan saya dipaksa, pokoknya ikut retret, tidak peduli apapun alasannya.
Kalau ditanya kenapa sih saya nggak mau ikut retreat, saya kasih tahu alasannya sekarang Bapak. Yang jujur, saya takut tobat. Saya takut bertobat. Maka saya karena dipaksa ikut, saya terpaksa ikut, dan saya atur strategi. Bagaimana caranya tidak bertobat di dalam retreat? Nah ini kalau mau tahu saya ajari sekarang ya. Caranya tidak bertobat di dalam retreat. Duduklah di tempat paling belakang. Oke? Ini bukan berkata yang di belakang saya nggak mau tobat loh ya, bukan loh ya. Cuman ini trik saya dulu, duduk di tempat selalu paling belakang. Tentu tidak bisa paling belakang karena biasa tempat paling belakang adalah tempatnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Maksud saya adalah guru sekolah minggu, pembina rohani itu suka duduk di belakang. Nah saya duduk satu di belakangnya. Sepanjang sesi jangan dengarkan, ini tips yang kedua. Sepanjang sesi jangan dengarkan khotbah. Dan itu yang saya lakukan. Sesi pertama saya tidak dengarkan khotbah. Caranya bagaimana? Zaman itu pakai Alkitab cetak Bapak Ibu. Di Alkitab cetak itu ada lembaran-lembaran kosong. Saya coret-coret Bapak Ibu. Halaman depan saya coret-coret, sesi pertama selesai, wah senang. Dan satu sesi pertama sudah habis 3 lembar. Semakin panjang sesinya, semakin banyak kertas habis Bapak Ibu. Sampai bagian belakang Bapak Ibu, ada kamus Alkitab, oh itu kamusnya nambah Bapak Ibu. Jumlah kata yang perlu saya perjelaskan Bapak Ibu. Itu peta Bapak Ibu, itu gunungnya nambah. Gunung Semeru, Gunung Merbabu, itu muncul di peta Alkitab itu Bapak Ibu. Kenapa? Saya gambarin semua. Kota-kota Surabaya masuk di sana. Jadi Surabaya sebelahnya sama Yerusalem. Jadi kalau mau ke Tanah Suci sekarang gampang dekat. Saya gambar semua. Hari pertama, hari kedua beres. Yang saya paling takut adalah hari ketiga. Malam ketiga. Karena apa? Malam KKR. Saya tahunya pada waktu itu bukan istilah KKR. Saya tahunya istilah ini. Malam nangis-nangis. Jadi saya cuma komit gini. Kalau saya tidak nangis, saya pasti tidak bertobat. Saya pikir sesi 1 sampai terakhir itu sudah berjalan dengan baik, maka KKR pun aman. Saya nggak dengarkan khotbahnya, kertas Alkitabnya yang kosong sudah habis. Waktu itu saya masih ingat, saya sobek tuh lembaran-lembaran itu. Saya bikin gulungan-gulungan kertas. Saya mulai lempari orang-orang yang mendengarkan khotbah. Dan itu spontan Bapak Ibu. Karena belakang yang orang-orang Farisi ini semua nggak ada. Karena malam KKR itu biasanya mereka pergi berdoa gitu ya, mendoakan yang di dalam ruangan. Jadi kosong, saya bebas melempar-lempar itu. Wah, itu yang di daerah belakang Bapak Ibu, grup-grup yang nakal, semua senang Bapak Ibu. Semua berkata, wih keren, yang di depan terganggu. Dan saya berkata, mau. Saya jadi supplier. Saya bikinkan nih, lempar. Saya utus kamu, lemparlah. Dan wah itu yang di belakang mulai itu melakukannya. Sampai saya ingat pengkhotbah kemudian berkata, mari kita tundukkan kepala. Saya pikir sudah selesai. Nggak dengar khotbah seperti yang lain, aman. Maka saya tundukkan kepala. Tapi momen itu menjadi momen yang berbeda. Karena ketika saya menundukkan kepala, saya nggak mendengar khotbah. Tapi itu tidak pernah menghalangi Allah berbicara kepada saya. Dia mengintervensi hidup saya malam itu. Dia berbicara dalam hati saya. Dan untuk pertama kali dia beritahu saya dan dia bukakan kembali hidup saya di dalam cara pandang yang berbeda. Yang selama ini saya merasa bangga menjadi orang nakal, bangga menjadi orang berdosa. Untuk pertama kalinya saya melihat semuanya dan saya menangis. Saya berkata, hidupku begitu rusak Tuhan, hidupku begitu rusak. Dan semua itu ditampilkan, dipaparkan. Sampai kemudian yang saya dengar selanjutnya adalah suara pengkhotbah kemudian berkata, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Angkat tangan. Dan Bapak Ibu saya sangat bergumul dengan hati saya yang ada suara yang berbicara itu. Saya berkata, Tuhan, Engkau tahu. Mungkin orang lain berdosa karena faktor keluarga. Engkau beri keluarga yang baik. Tapi aku memutuskan berdosa. Orang lain mungkin berdosa karena mereka tidak sengaja. Aku bahkan berdoa pamitan kan dengan Engkau. Untuk berkata aku tidak akan lagi mau jadi anak. Aku mau hidup sendiri. Tuhan, masihkah Engkau mau orang yang hidupnya seperti aku? Dan dia kemudian berkata, iya, aku mau. Maka saya nangis malam itu. Dan ketika pendetanya bertanya, siapa lagi yang mau serahkan hidup kepada Tuhan? Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau. Kalau Engkau mau terima orang rusak seperti aku. Kalau Engkau mau terima orang yang berbobrok hidupnya seperti aku.
Tuhan ini aku. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Bapak Ibu, bukankah ini bukti intervensi Allah yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Dan hari ini saya berdoa, kalau ada di antara kita yang hidupnya belum hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jangan-jangan malam ini adalah malam di mana Allah mau mengintervensi hidup kita. Ini yang kedua Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu berarti Allah mau mengintervensi kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Apa artinya Allah yang setia itu? Allah yang setia adalah Allah yang ditunjukkan melalui panggilannya untuk mau memakai kita, melayani Dia. Meskipun kita adalah pribadi yang lemah dan terbatas. Tuhan tahu keberdosaan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tapi Dia tetap mau memanggil kita. Hidup bagi Dia. Hidup melayani Dia. Maka saya mengajak kita kembali memperhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Secara khusus bagian yang saya berikan cetak tebal. Di sana dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Maka Bapak Ibu pertanyaannya adalah kapan Abraham itu menjadi berkat? Coba baca baik-baik firman Tuhan ini. Kalau selama ini kita membayangkan, oh Abraham itu menjadi berkat hanya ketika dia hidup. Maka ketika dia hidup dia menjadi berkat. Oh iya, betul. Abraham hidup dan dia menjadi berkat. Tapi yang dituliskan di dalam janji firman Tuhan ini apa? Dikatakan engkau akan punya keturunan yang besar. Bangsa yang besar. Pertanyaannya, apakah itu terjadi ketika Abraham hidup? Bukan. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Baru kemudian dikatakan engkau akan menjadi berkat. Berarti kapan Abraham itu akan menjadi berkat? Jawabannya adalah justru sesudah dia tidak ada. Sesudah Abraham itu tidak ada. Dia semakin dipakai Tuhan menjadi berkat. Bahkan Bapak Ibu lebih lanjut. Kalau kita perhatikan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, ini maksudnya gimana sih? Oleh Abraham semua kaum akan mendapatkan berkat, apakah sekali lagi ketika Abraham itu masih hidup? Sekali lagi jawabannya tidak. Bukan ketika Abraham masih hidup. Karena buktinya ketika Abraham masih hidup, belum semua bangsa mendapatkan berkat dari dia, bukan. Tapi satu hal yang paling menarik Bapak Ibu dalam catatan ini. Kata olehmu dan olehmu. Di dalam terjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu. Kata olehmu itu bukan menyiratkan pribadi Abrahamnya. Tetapi Abraham itu menjadi pembuka jalan saja. Perhatikan ini ya. Dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Itu artinya apa? Oleh Abraham dia membukakan pintu. Sehingga apa? Sehingga ketika Abraham membukakan pintu, disitulah berkat Tuhan semakin besar, semakin besar, semakin besar dirasakan. Sampai pada akhirnya semua kaum mendapatkan berkat Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan dengan seksama Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Saya mengajak kita melihat secara garis besar. Bagaimana Abraham menjadi pembuka pintu saja. Dan baru setelahnya, disitulah janji ini tergenapi. Bukan oleh pribadinya Abraham, tapi oleh keturunan-keturunan Abraham. Yang pertama, kalau kita memperhatikan konteks dekat. Kita memperhatikan kisah Yusuf, cicitnya Abraham. Bukankah firman Tuhan tergenapi di masa hidup Yusuf? Kenapa? Karena pada waktu Yusuf ada, dia tinggal, kemudian dia dibuang ke Mesir, kita tahu ceritanya. Dan yang terjadi apa? Dia menafsirkan mimpi raja, dia bisa mengelola perbendaharaan. Sehingga membuat bangsa Mesir punya cukup persediaan pangan. Dan ketika menghadapi akan kekeringan, bangsa Mesir menjadi berkat. Bagi siapa? Bukan cuma bagi bangsa Mesir loh. Bagi siapa? Semua bangsa di sekitar.
termasuk keluarga Israel. Dan bukankah melalui itu kita melihat janji Tuhan tergenapi. Janji Tuhan tergenapi. Lanjut lagi Bapak Ibu. Konteks berikutnya adalah di dalam kehidupan bangsa Israel secara umum. Kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, menyatakan dengan jelas siapakah Allah Yahweh tersebut. Meskipun saya harus menuliskan bahwa ada kekurangan, ada keterbatasan bangsa Israel, ada kelemahan, ada keberdosaan mereka. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah bangsa Israel gagal, Allah tidak pernah gagal membuktikan Allah itu adalah Allah yang benar. Justru melalui kegagalan Israel, nama Tuhan semakin dimasyhurkan dan ditinggikan. Satu contoh Bapak Ibu, ketika Israel perang dengan Filistin, apa yang terjadi? Kalah. Lalu orang Israel yang pulang berpikir, kenapa ya kita kalah ya? Oh, alat pamungkas kita ketinggalan. Apa itu? Tabut Tuhan. Maka perang berikutnya mereka bawa tabut. Apa yang terjadi? Bukan menang, tapi kalah telak. Bahkan sampai tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh bangsa Filistin. Apakah kegagalan Israel membuat Allah itu kemudian gagal menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan dia adalah pribadi yang paling berkuasa di antara semua Allah? Enggak. Bukankah bangsa Filistin yang berpikir, Allahnya Israel kalah, berarti Allahnya cupu, bahasa sekarang. Kemudian tabut ditaruh di kuil Dagon. Dan yang terjadi apa? Dewa Dagonnya jatuh. Orang Filistin pertama pikir, siapa yang senggol? Buat Allah jatuh aja, diberdiriin lagi. Tuhan enggak selesai. Dia bikin humor. Seolah-olah Tuhan mau berkata, loh kamu enggak tahu itu perbuatanku. Aku perjelas ya. Kali ini bukan cuma jatuh. Tetapi tangannya terpelanting kemana, kepalanya terpelanting kemana. Hingga disitulah orang Filistin tahu. Ini bukan perkara manusia. Yang di tempat ini, tabut ini, menyatakan pribadi yang jauh lebih besar dari yang mereka percayai. Di dalam kegagalannya pun Allah bisa memakai bangsa Israel untuk tetap menyatakan akan Allah itu yang hebat dan Allah itu yang berkuasa. Lebih lanjut Bapak Ibu, kisah Daud dan Salomo. Saya tuliskan Salomo dalam tanda kurung karena kita tahu Salomo tidak finishing well, tidak mengakhiri hidup dengan baik. Tapi bukankah kita melihat dalam catatan awal bagaimana sejak Raja Daud memerintah sampai Salomo di awal pemerintahan. Semua bangsa tahu Israel itu punya Allah yang besar. Israel itu punya Allah Yahweh, Allah yang berkuasa. Sehingga gak heran ketika Salomo memerintah, banyak bangsa datang memberikan apa? Upeti kepada Salomo. Sebagai tanda apa? Penghormatan. Karena Israel, karena Allah Israel, Allah yang berkuasa. Nama Tuhan dimuliakan melalui apa? Kehidupan dan pemerintahan Raja Daud, Raja Salomo. Lebih lanjut Bapak Ibu, melalui kisah nabi-nabi. Sambil contoh dua saja. Melalui kehidupan Daniel, bukankah semakin jelas terlihat bangsa-bangsa terberkati. Bangsa asing merasakan anugerah Tuhan. Bagaimana pada akhirnya raja asing itu berkata, jangan ada lagi yang menyembah Allah lain di kerajaan ini. Tapi tunduklah menyembah kepada Allahnya Daniel. Bangsa asing Bapak Ibu. Melihat kemuliaan Allah. Melalui kehidupan hamba-hamba yang taat dan setia. Yang menyerahkan diri hidup bagi Tuhan. Meskipun diancam tetap setia kepada Tuhan. Sehingga mereka menyimpulkan sembahlah Allah Israel ini. Allah yang berkuasa ini. Dan dari contoh yang gagal Nabi Yunus. Nabi yang memberontak, nabi yang kabur. Tapi bukankah ketika nabi itu datang pergi ke Niniwe, dia KKR. Dan saya percaya kalau KKR-nya Yunus, itu KKR yang paling disukai sama jemaat. Kenapa? Gak panjang lebar ngomong seperti saya. Singkat. Tobat. Gak tobat. Ditinggal pulang. Dan semuanya bertobat. Bahkan gambaran Alkitab tuh ekstrim. Apa? Dari raja sampai yang paling kecil. Bahkan ditambahin lagi. Mereka semua berduka memakai kain kabung. Dan bukan cuma mereka. Binatang-binatang itu dipakain kain kabung Bapak Ibu. Itu kalau ada keledai dikasih kain kabung. Kalau ada kuda dikasih kain kabung.
Itu kalau zaman sekarang hamster dikasih kain kabung, Bapak Ibu. Punya tikus dikasih kain kabung. Gitu. Hal itu mau menggambarkan apa sih? Mereka bertobat total. Siapa? Niniwe. Yang nantinya akan menjadi pimpinan dari Asyur. Bangsa yang begitu bejat. Bangsa yang begitu melawan Allah. Bangsa yang begitu kejam. Bertobat. Mendapatkan berkat Tuhan. Melalui siapa? Nabi-nabi yang Tuhan pakai. Tapi Bapak Ibu, kisah ini gak berakhir cuma di sini. Ada satu. Dan ini adalah puncak. Dia adalah Yesus Kristus. Keturunan dari Israel. Bangsa Israel. Dari suku Yehuda. Dan bukankah kita tahu, melalui Yesus Kristus, banyak orang, semua bangsa bisa melihat dengan jelas kasih-Nya. Melalui Yesus yang memberikan diri, orang bisa mengetahui seperti apa sih Allah itu. Melalui Yesus yang merendahkan diri, semua orang boleh mendapatkan anugerah dari Tuhan. Melalui Yesus yang merendahkan diri sampai taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Banyak orang, bahkan bukankah termasuk kita hari ini, merasakan akan kasih dan anugerah Tuhan. Karena apa? Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa setiap kita. Sehingga kalau kita melihat ini loh, Abraham membuka pintu. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan manusia. Allah yang setia adalah Allah yang mau memakai. Maka kita lihat Abraham cuma buka pintu. Dan selanjutnya terus menerus Allah pakai dari generasi demi generasi demi generasi untuk menghadirkan Yesus Kristus. Menjadi jawaban final, menjadi jawaban puncak bagi kehidupan setiap kita. Dan bukankah Yesus itulah yang menanggung segala sesuatu bagi kita. Dia datang ke dalam dunia, dalam tubuh jasmani. Supaya apa? Dia merasakan semua pergumulan-pergumulan jasmani kita. Bapak Ibu. Kenapa dia perlu merasakan semua pergumulan jasmani? Untuk memberi kita tahu satu hal. Kalau hari ini kita punya pergumulan secara jasmani, orang lain belum tentu tahu apa yang kita rasakan. Orang lain belum tentu bisa merasakan apa yang kita alami. Tapi ada satu pribadi yang pernah merasakan pergumulan jasmani, bahkan pergumulan yang lebih sulit, pergumulan yang begitu dalam, karena dia dicambuk, diberikan mahkota duri, disalibkan, menderita dengan luar biasa. Sehingga hari ini ketika kita menderita penderitaan fisik, siapakah pribadi yang paham? Yesus. Dia paham pergumulan kita. Tapi dia bukan cuma paham, karena dia pernah mengalami. Dia pernah disalib. Dia pernah mati. Tapi dia bangkit. Menyatakan apa? Dia menang dari pergumulan penderitaan fisik. Sehingga itulah hari ini ketika kita menderita pergumulan fisik, kita bisa menjerit kepada dia. Dan kita bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Karena apa? Dia yang pernah merasakan. Dan dia yang pernah menang. Dia sanggup memberikan kekuatan. Saya punya rekan, seorang yang sama-sama studi Alkitab. Dan Tuhan izinkan di dalam usia mudanya dia menderita kanker. Sekarang sudah almarhum. Dan istrinya cerita, bagaimana pergumulan ketika dia menderita kanker. Sakit sekali. Bahkan diberikan narkotik Bapak Ibu. Ditempelin narkotik. Itu sudah gak tahan lagi. Dia menjerit, dia sakit. Dan istrinya berdoa, bergumul bersama-sama dengan dia. Dan tahu enggak satu hal yang paling menghibur mereka? Ketika suaminya cuma berkata, Tuhan Yesus, Tuhan tolong aku. Tuhan kuatkan aku. Di tengah penderitaan ini Tuhan tolong kuatkan aku. Bapak Ibu, banyak orang yang menderita seperti itu gak tahan. Meninggalkan Tuhan. Tapi istrinya cerita, dia terus menjerit, berdoa kepada Yesus yang pernah menanggung penderitaan fisik, yang pernah memenangkan. Dan sampai akhirnya, hamba ini taat dan setia. Lalu kita hari ini menderita pergumulan emosional. Ada di antara kita dikecewakan oleh keluarga, dikecewakan oleh pasangan. Siapa yang bisa paham? Tidak banyak orang bisa paham. Konseling sama hamba Tuhan juga belum tentu paham. Karena apa? Hamba Tuhan mungkin tidak merasakan pergumulan-pergumulan tersebut. Siapa yang bisa mengerti rasanya dikecewakan? Siapa yang mengerti rasanya dikhianati? Siapa yang mengerti rasanya dijual? Yesus paham karena Yesus pernah mengalami. Yesus tahu karena dia pernah merasakan semua pergumulan dan penderitaan kita yang dikhianati tersebut.
Dan tahukah Bapak Ibu, dia bukan cuma pernah merasakan, tapi dia yang bangkit. Bukankah dia menjumpai orang yang mengecewakan itu? Dia yang bangkit. Bukankah dia menjumpai Petrus yang gagal itu? Dan dia justru membangkitkan Petrus. Sehingga hari ini kalau ada di antara kita yang mengalami kekecewaan secara emosional, kita disakiti oleh keluarga kita. Bahkan kita disakiti oleh pasangan kita. Siapa yang paham? Datanglah dan lihat pada Yesus. Satu-satunya pribadi yang paham. Dan sudah memenangkan semuanya itu. Sehingga hari ini kita diberikan kuasa. Berjalan bersama dengan Dia. Mengalami kemenangan dari hari demi hari. Bapak Ibu, inilah Allah. Di dalam kasih setianya, Dia menyertai kita. Dia memanggil kita. Allah yang setia terbukti dari panggilannya. Dan satu hal, dari penyertaannya, penyertaan yang tidak pernah salah. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, di mana Tuhan sudah berikan anugerah demi anugerah, Tuhan sudah berikan rahmat, pertanyaannya, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Dia? Allah yang tahu segala kelemahan, keterbatasan. Tapi Dia mau memanggil kita, hidup bagi Dia, hidup melayani Dia, seumur hidup kita. Dia tahu segala kekurangan kita. Tapi Dia yang tahu, Dia berkata, aku sertai kamu. Dan penyertaannya, penyertaan yang tidak pernah salah. Satu kali ada seorang ibu, satu keluarga, suami, istri, 3 orang anak. Ketika sampai usia tertentu, ketika anaknya yang besar mulai menginjak SD, si bapak mendapatkan panggilan Tuhan dan berkata pada keluarganya, aku dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka doakan sekeluarga. Mereka support suaminya ini, bapaknya ini. Masuk sekolah Alkitab, dibina, dididik, sampai lulus. Dan pergi melayani di suku pedalaman yang belum mendengar Injil. Dan suku itu sangat terkenal, suka makan daging orang. Dan betul Bapak Ibu, suaminya pergi, tidak berapa lama ada kabar suaminya meninggal. Istrinya sedih, anak-anaknya sedih. Istrinya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan Engkau biarkan? Bukankah suamiku mau melayani Engkau, kenapa Engkau biarkan? Tahun-tahun berjalan, anak besar ketika dewasa dia berkata kepada mamanya, Ma, aku mau juga menjadi hamba Tuhan. Hati mamanya ini hancur, Bapak Ibu, hancur. Dan dia tanya, kamu jadi hamba Tuhan itu apa? Aku mau pergi ke tempat di mana Papa pergi. Aku mau melayani di sana. Mamanya bertanya, benarkah nak Tuhan mau panggil engkau di sana? Papamu sudah ke sana dan mati. Apakah engkau tetap mau ke sana? Si anak kemudian berkata, iya, aku yakin panggilan Tuhan. Dan anaknya sekolah, diutus, dan meninggal di sana. Anak yang kedua beranjak dewasa, dan dia berkata, Ma, aku juga mau pergi melayani Tuhan. Hati mamanya ini hancur sehancur-hancurnya. Dia berkata, masih kurang kan Papa dan kakakmu. Bahkan dia masuk ke kamar, dia berdoa, dia menjerit pada Tuhan, Tuhan masih kurangkah suami dan anakku yang besar? Mau ambil. Masihkah engkau mau ambil anakku lagi yang kedua? Anaknya pergi sekolah, pergi melayani, dan meninggal. Tersisa ibu dan anak terakhir. Si ibu berpikir bahwa sudah cukup Tuhan. Tapi ketika anak itu dewasa, dia berkata kepada ibunya yang sudah tua itu, Ma, Tuhan juga panggil aku. Tuhan juga panggil aku. Mamanya cuma bisa nangis, gak bisa berkata-kata. Mamanya cuma peluk anaknya. Dan di dalam pelukannya mamanya berkata, nah, mama gak tahu harus berkata apa. Ya, anak pergi sekolah, pergi diutus. Ada kabar, surat kepada ibunya. Ma, pergilah ke sini. Aku masih hidup. Ibunya senang sekali. Dia dibantu oleh tim misi berangkat.
Dan ketika datang dia disambut dengan pesta yang begitu meriah. Dan singkat cerita akhirnya dipertemukan dengan kepala suku yang juga sudah tua sekali. Dan di dalam keterbatasan bahasa, kepala suku itu kemudian berkata kepada ibu ini, terima kasih, terima kasih. Bahkan dia sembah sujud kepada ibu, terima kasih, terima kasih. Si ibu bingung, kenapa? Lalu kepala suku itu mulai keluarkan 3 foto. Foto keluarga mereka. Dari foto bersama dengan ayah, masih lengkap. Lalu kemudian foto kedua, ayah sudah gak ada, ibu dengan 3 anak. Dan foto ketiga, ibu cuma dengan 2 anak. Lalu kepala suku itu cerita, ketika papanya datang, ditangkap, dimakan dagingnya, mereka pesta, bongkar barangnya, ketemu foto itu. Bertahun-tahun kemudian datang lagi, dimakan dagingnya, dibunuh, dimakan dagingnya, dibongkar barangnya, ketemu foto. Kok mirip ya? Cuman bedanya gak ada yang ini nih. Sudah dimakan soalnya. Bertahun-tahun berikutnya, datang anak yang ketiga. Dan dari situlah kemudian kepala suku ketika habis membongkar barangnya, ketemu foto yang serupa, tapi cuma sudah berkurang tinggal ibu dan 2 anak. Maka kepala suku itu bernasar dalam hati. Kalau sampai datang lagi satu, aku gak akan bunuh. Aku akan tanya, kenapa dia tetap mau datang. Dan bertahun-tahun anak itu datang. Maka ketika datang si anak ditangkap, dengan keterbatasan bahasa ditanya. Singkat cerita si anak itu berhasil menceritakan dengan sederhana. Aku mau datang karena Tuhanku juga mau datang bagi aku. Aku mau datang karena Allahku juga Allah yang mau berkorban datang menebusku. Dan satu suku itu bertobat karena apa? Mereka tahu berita itu benar. Berita bahwa ada Allah yang rela turun dari surga ke dunia mau berkorban mati itu benar. Karena apa? Kesaksian dari keluarga ini. Maka kepala suku itu berkata, terima kasih Bu. Engkau mengutus keluargamu. Bahkan habis-habisan buat kami suku di sini. Dan ibu itu kemudian di tengah-tengah pergumulannya. Dia masuk ke ruangan sendiri. Di sana dia berlutut. Dia menengadah ke atas. Dan dia berkata, Tuhan, hari ini aku tahu panggilanmu tidak pernah salah. Hari ini aku tahu penyertaanmu juga tidak pernah salah. Itulah Allah yang setia. Allah yang memanggil kita. Allah yang menyertai kita. Dan belum tentu penyertaannya selalu membawa kita pada jalan yang lurus. Tapi satu hal yang pasti, penyertaannya sempurna bagi kita. Maka pertanyaannya untuk kita, kalau Allah sudah setia bagi kita, apa respon kita? Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dan izinkan saya selaku hamba Yesus Kristus ingin mengajukan tantangan untuk kita meresponi kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sambil kita menundukkan kepala dan memejamkan mata kita, tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Adakah di antara kita yang selama firman Tuhan diuraikan dan dibagikan? Firman yang berkata bahwa Allah yang setia adalah Allah yang mengintervensi hidup kita. Dan kita pun merasa hari ini, malam ini, Tuhan mengintervensi hidup kita. Mungkin kita sedang menjalani kehidupan di dalam keberdosaan yang kita selalu lalui dari hari ke hari dan kita sudah berpikir, ya sudahlah, siapa sih yang tidak berdosa. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Allah yang melihat itu dosa, Allah yang mau menghentikan dosa itu. Allah yang mau mengundang kita masuk, dipeluk oleh Dia, di dalam pelukan kasih-Nya. Dan hari ini kita diingatkan akan dosa-dosa kita. Yang mungkin sebagian di antara kita sudah berkata, Tuhan, aku sudah hopeless dengan hidupku ini. Dosa ini sudah aku pergumulkan dari tahun demi tahun. Tapi aku belum berhasil, Tuhan. Aku sudah lelah dengan hidupku ini.
Tapi hari ini firman Tuhan mau berkata, Allah yang setia adalah Allah yang tak lelah mengintervensi hidup kita. Allah yang mau masuk ke dalam hati dan hidup kita. Dan mau berkata, aku ampuni dosa. Dan aku pulihkan engkau. Maukah engkau menyerahkan hidupmu ke tanganku? Aku akan berkuasa mengampuni, memulihkan, dan membangkitkan engkau. Hari ini, kalau ada di antara kita yang untuk pertama kali kita berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mau Engkau berkuasa di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau Tuhan, Engkau membantu aku menguasai seluruh hidupku, mengampuni dosa-dosaku, dan menolong aku menjadi pribadi yang semakin hari seturut dengan yang Kau inginkan. Kalau Anda berkata semacam ini, di dalam kondisi kita tundukkan kepala, bolehkah Engkau meresponi dengan mengangkat tangan, supaya saya bisa berdoa untuk Engkau, supaya saya bisa mendoakan Engkau, dan biarlah Tuhan boleh mengundang, dan Tuhan boleh masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Jadi kalau ada, angkat tangan dan setelah itu turunkan tanganmu, supaya saya bisa berdoa secara pribadi untuk engkau. Yang kedua, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang sudah merasakan akan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi seringkali kita kembali jatuh dan gagal? Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah mau mengundang kita kembali hidup di dalam Dia. Bahkan Allah mau memakai kita menjadi alatnya, menyatakan kesaksiannya, menyatakan anugerahnya. Adakah di antara kita yang mau berkata, Tuhan, kalau Engkau masih mau memakai aku menjadi alat-Mu, di tengah-tengah segala kegagalanku, keberdosaanku, maka aku kembali akan menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jika ada yang berkata demikian, bolehkah engkau angkat tangan? Dan setelah itu turunkan tangan. Puji Tuhan. Siapa lagi yang berkata, Tuhan ini aku. Aku mau melayani Engkau. Puji Tuhan. Silakan turunkan tangan jika sudah. Bapa di surga, hamba-Mu saat ini berdoa secara khusus bagi rekan-rekan yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Mungkin kami sudah senantiasa mendengar akan anugerah Tuhan. Tapi hari ini, anugerah itu baru kami rasakan di dalam hati dan hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus. Masuklah di dalam hati mereka. Berkuasalah di dalam hidup mereka. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga sungguh mereka hidupnya yang ada di dalam Engkau. Engkau jagai dan jauhkan daripada yang jahat. Mereka selama ini bergumul dengan dosa-dosa mereka, Tuhan. Engkau yang membantu mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, tolonglah. Demikian juga kami mau berdoa, Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang merasakan kembali anugerah Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidup mereka kembali ke dalam tangan-Mu. Mereka mau berkomitmen ulang, meresponi akan anugerah Tuhan, dan mereka mau setia kepada Engkau. Tuhan, tolonglah. Kami sadar komitmen yang kami ambil bukan karena kami setia. Kami angkat tangan bukan karena kami mampu untuk kami tetap hidup melayani Tuhan dengan baik. Tapi kami mengangkat tangan karena kami tahu di dalam genggaman tangan-Mu, Engkau mampukan kami menjadi alat-Mu, menyatakan kemuliaan. Hamba-Mu berdoa Tuhan juga bagi setiap kami di tempat ini, dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan, bekerjalah. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu sekarang. Bahkan biarlah kami juga boleh melihat kasih setia-Mu itu yang akan memimpin kami di hari-hari selanjutnya. Sampai kami berjumpa
pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.